Surabaya ada salah satu kampung yang unik. Mengapa? Karena berbatasan langsung dengan rel kereta api. Tadinya saya tidak menyangka bahwa di sini merupakan salah satu sentra penghasil dandang di kota Surabaya yang masih eksis hingga saat ini. Hari masih pagi, namun beberapa warga tampak berkonsentrasi membuat dan membentuk lempeng-lempengan logam aluminium. Ya, perkampungan padat penduduk Dupak Magersari ini adalah sentra penghasil dandang. Rata-rata para pengrajin dandan ini sudah menekuni profesi ini bertahun-tahun. Bahkan ada yang kini sudah turun-temurun hingga 3 generasi. Menurut cerita warga, kampung dandan ini sudah ada sejak tahun 70-an. Namun kala itu, baru 1 atau 2 perajin saja. Seiring perkembangan zaman, perajin dandang di daerah ini kian bertambah. Bahkan saat ini sudah ada lebih dari 10 perajin. Rahmat adalah salah satu perajin dandang di kampung ini. Ia adalah generasi kedua yang mewarisi profesi perajin dandang di Dupak Magersari. Dalam satu hari, ia dan pekerjanya bisa menghasilkan belasan dandang beragam ukuran. Menurutnya, saat ini keberadaan kampung dandan sudah lebih dikenal. Dahulu, ia hanya melayani permintaan warga sekitar. Kini Rahmat juga melayani permintaan pelanggan hingga luar pulau, seperti Kalimantan hingga Jayapura. Karena pembuatan dandan ini masih mengandalkan proses manual, ia meyakini bahwa kualitasnya terjamin. Untuk dandang dijual mulai dari harga Rp70.000 hingga jutaan rupiah, tergantung bentuk dan ukuran. Namanya apa nih, proses apa nih? Ini buat tatakan, Mbak. Buat penahan sarangan kayak gini. Oke. Nah, kalau Mas Rahmat sendiri ini mulai menekuni profesi sebagai pengrajin dandan ini sejak kapan ya? Kalau menekuni sih udah lama, cuman ikut orang tua. Cuman 3 tahunan kemarin ini baru buka sendiri. Kalau bedanya dandang buatan kampung dandang Surabaya ini ya dengan produk pabrikan, Anda melihatnya gimana perbedaannya, Mas? Ya kalau buatan kerajinan tangan ini lebih tebal, Pak. Kalau di pabrikan kan biasanya tipis. Tidak hanya Rahmat, mungkin ada belasan warga yang menggantungkan nasibnya dari pembuatan dandang ini. Hampir dipastikan semua pekerja adalah warga asli Dupak Magersari, Surabaya. Berada di sekitar rel kereta api yang masih aktif memang cukup beresiko. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi ciri khas tersendiri bagi kampung dandang Dupak Magersari ini. Kira-kira berjarak sekitar 200 meter dari kampung dandang, ada pemandangan yang cukup unik, yang mungkin jarang Anda temui di kota besar seperti Surabaya. Ya, di Dupak Magersari ini juga terdapat pasar, yang mana penjual dan pembelinya bertransaksi di sekitar rel kereta api. Sama seperti pasar pada umumnya, di pasar ini juga menjual aneka buah hingga sayur mayur. Pasar yang satu ini memang agak lain ya, cukup ekstrim karena berada di sekitar perlintasan rel kereta api yang masih aktif. Jadi di sini saya harus standby, tidak hanya mikirin tawar-menawar harga, tapi juga harus waspada dengar-dengar suara sirine kereta. Kalau kereta datang tentu kita harus menghindar dan mencari aman. Oke, saya mau belanja dulu. Menurut warga, pasar Dupak ini sudah ada bahkan lebih dari setengah abad. Lalu lalang kereta api di saat transaksi jual beli berlangsung sudah biasa mereka hadapi. Mereka begitu paham jadwal datangnya kereta. Jika kereta akan melintas, dengan sigap para pedagang mengamankan barang dagangannya. Jika kereta telah lewat, mereka kembali akan berjualan lagi. Walaupun menantang, para pedagang mengaku sudah terbiasa. Sudah memiliki pelanggan tetap adalah alasan mereka tetap berada di kawasan ini. 2 tahun. Kalau ada kereta gimana? Ya minggir. Takut? Iya. Kalau dari dulu ya kondisinya kayak gini
Iya. Kalau dipindah nggak mau? Pinggirnya gimana sih kalau ada Gini. kereta? Nggak takut ya? Ya nggak biasa. Kalau ada kereta biasanya taunya dari mana, Bu? Ya maunya ting ting. Menurut dosen sosiologi Universitas Negeri Malang, Nora Ayuda, keberadaan kampung dandan hingga pasar ekstrim di wilayah Dupak ini sudah menjadi identitas warga di sana. Apalagi pasar ini sudah ada sejak lama, sehingga jaringan sosial mereka secara otomatis telah terbentuk. Tapi dalam kerangka sosiologi, pasar itu dilihat bagaimana sebuah tempat menjadi yang membangun jejaring sosial. Di situ ada pembeli, ada penjual. Pembelinya juga bisa jadi itu adalah reseller atau penjual keliling yang biasanya naik motor kayak gitu. Jadi apalagi di pasar itu sudah terbentuk hingga saat ini sekitar lebih dari setengah abad. Jadi pasti mereka sudah terbentuk jejaring sosialnya dan menjadi sebuah ekosistem yang sangat solid gitu. Nah, di situ berbagai profesi berkumpul. Misalnya selain pembeli dan penjual, di situ juga ada jasa kebersihan, parkir, dan jasa-jasa lainnya juga. Mungkin supplier dari luar juga yang mensuplai kebutuhan penjual untuk kemudian didistribusikan ke pembeli lagi. Nah, pasar Dupak ini menjadi strategis khususnya bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli karena satu, bagi pembeli itu dekat dengan rumah, dan bagi penjual itu pasar yang ideal itu kan pasar yang mendekati pembelinya. Jadi Puncak keramaian pasar Dupak Magersari sekitar pukul 5 hingga 6 pagi. Begitupun dengan aktivitas perjalanan kereta api yang melintas dari stasiun Pasar Turi melewati rel Dupak ini. Mungkin ada sekitar 3 hingga 4 kali kereta api yang lewat hingga pasar ini mulai landai. Ya, di satu sisi keberadaan pasar ini menjadi denyut perekonomian warga sekitarnya. Namun di sisi lain, masyarakat baik penjual dan pembeli harus dihadapkan dengan situasi yang beresiko setiap harinya. Walaupun tidak dapat dipungkiri, pasar ini memiliki keunikan tersendiri. Masih menjadi tugas besar pemerintah Kota Surabaya untuk setidaknya menata aktivitas pasar ini sehingga baik pembeli dan penjual nyaman dan aman. Gea Clarissa, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.